لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah cerah ini kita dalam keadaan sehat wal afiah dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan daripada salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Harapan kita bersama ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Ismail Hashim SHI MSOS beserta pengurus dan jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula Kabid Imarah Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Lili Ghazali SAG MMPD. Kita doakan mudah-mudahan ketua dan pengurusnya Masjid Agung Al-Barakah khususnya diberikan, dipelihara kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengangkat sebuah tema yang berjudul mewujudkan ibadah yang berkualitas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan berbagai macam nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, yang kesemuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan, the lack of knowledge or limited knowledge, ada keilmuan yang terbatas sehingga menghambat kita untuk menjadi hamba Allah yang ketika kita beribadah memiliki kualitas yang rendah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam agama kita adalah sebagai agama yang tidak hanya mementingkan ilmu pengetahuan umum. Agama Islam juga mementingkan daripada ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Oleh karena itu agama Islam tidak mengenal adanya daikacami ilmu pengetahuan, tidak membeda-bedakan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, karena pada hakikatnya ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita pahami bersama bahwa ibadah yang kita landaskan murni untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dipancarkan dari niat yang ikhlas, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah yang kita laksanakan bukan hanya kita memiliki hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, namun juga kita harus memiliki hubungan baik kepada sesama manusia. Apabila kita hanya memiliki ibadah hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahkan melupakan atau melalaikan hubungan baik kepada sesama manusia, maka ibadah kita belum dikatakan tamun, belum dikatakan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-soal, pertanyaannya adalah bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Indikatornya adalah kita memiliki hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan baik kepada sesama manusia. Apabila ini dijalankan, insyaallah kita termasuk hamba Allah yang beruntung, bukan hanya beruntung di dunia, terlebih beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita azamkan bahwa salat ibadah hidup dan mati kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita masih ragu melaksanakan ibadah? Bahwa ketika hamba Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya menghantarkan manusia, menghantarkan hamba Allah menuju sukses di dunia dan di akhirat. Namun seringkali dalam diri kita masih ada asyak, az-zan, masih ada keraguan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Rajab sudah kita lalui, bulan Sya'ban sebentar lagi kita akan lalui, dan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia yang diturunkan daripada Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mari kita bersama-sama mengoptimalisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hati kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Lisan kita gunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh al-jawari, anggota tubuh kita laksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Ila akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka kita selaku hamba Allah, laki-laki atau perempuan, untuk terus-menerus melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh. Bagi hamba Allah yang melaksanakan amal soleh, jadi yang pertama Allah akan berikan maghfirah, Allah berikan ampunan. Jadi Allah yang kedua, Allah berikan ajrun, Allah berikan pahala di dunia dan di akhirat. Bukan hanya itu, Allah berikan al-jannah, berikan syurganya bagi hamba Allah yang melaksanakan amal soleh yang dilandasi dengan penuh keikhlasan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ibadah kita bisa tamun sedangkan syaitan selalu menggoda kita? Disitulah syaitan menggoda kita. Ada ria'an nas, ada sifat manusia, yaitu ingin dipuji oleh manusia yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sifat ria'an nas, ingin dipuji oleh orang lain, kita buang sejauh-jauhnya bahwa kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang merusak daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba Allah yang dalam lisannya, yang dalam hatinya daripada takabbur, yaitu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kultum zuhur di hari yang mulia ini
Allah Subhanahu wa taala memantapkan ibadah kita, ibadah yang memiliki optimal bukan hanya untuk diri kita, terlebih memiliki positive effect, memiliki pengaruh positif untuk diri kita, terlebih kepada saudara-saudara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan umur yang panjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah kepadanya, dan Allah mantapkan iman Islam kita untuk beribadah kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah wassalamah wal qabul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau lebih maaf saya akhiri, wallahu al-muwafiq lil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.